Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debinda Ayu Putri Rahmania, NPM 12144600107 dari kelas A317. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat dengan metode penelitian eksperimen yang berjudul Efektivitas Metode Pembelajaran Blended Learning dengan menggunakan media video untuk meningkatkan prestasi belajar matematika kelas 4 SD Muhammadiyah Ambar Binangun, Kasihan, Bantul. Langsung saja, yang pertama bab 1 terdiri dari A. Latar belakang penelitian. Dalam pengamatan menulis di SD Ambar Binangun, Kasihan, Bantul, selama proses kegiatan pembelajaran, itu banyak peserta didik yang bosan karena guru tidak menggunakan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat. Minimnya penggunaan media pembelajaran membuat peserta didik menjadi tidak antusias dalam pembelajaran. Tidak heran jika banyak peserta didik yang mengatakan bahwa pembelajaran matematika itu sangat membosankan dan menjenuhkan karena tugas yang telah diberikan guru terlalu banyak dan kurang efektif. Guna mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan semangat siswa dalam belajar, salah satunya dengan metode pembelajaran yang dapat menunjang, yaitu metode blended learning. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini, yaitu A. Kurangnya minat belajar pada peserta didik. Yang kedua, kurangnya memahami pembelajaran matematika karena guru tidak menggunakan media yang tepat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam penyampaian materi yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu pembatasan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka masalah ini dibatasi pada masalah efektivitas model pembelajaran blended learning dengan menggunakan media video pada mata pelajaran matematika kelas 4 SD Muhammadiyah Ambar Binangun, Kasihan, Bantul. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas model pembelajaran blended learning dengan menggunakan media video untuk meningkatkan prestasi belajar matematika kelas 4 khususnya materi pecahan di SD Muhammadiyah Ambar Binangun, Kasihan, Bantul. Yang kelima yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keefektivitasan model pembelajaran blended learning menggunakan media video untuk meningkatkan prestasi belajar matematika kelas 4 khususnya materi pecahan di SD Muhammadiyah Ambar Binangun, Kasihan, Bantul. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan tentang metode pembelajaran matematika sehingga siswa akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, serta rasa ingin tahu dan mampu mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi 4 yaitu bagi siswa, bagi guru, bagi kepala sekolah, dan bagi peneliti sendiri. Selanjutnya itu bab 2. Bab 2 yang pertama kajian teori. Pengertian model pembelajaran. Menurut Milis dalam Agus Supriyojono 2010 halaman 45 berpendapat bahwa model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Yang selanjutnya yaitu menurut
Arends. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya yaitu tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengolahan kelas. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut, disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengordinasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar itu sendiri. Yang kedua, pengertian pembelajaran blended learning. Menurut Husamah, blended learning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua suku kata, blended dan learning. Blended itu campuran dan learning itu merupakan pembelajaran. Jadi, blended learning itu adalah pembelajaran campuran. Yang kedua yaitu menurut Heinze A. dan Proctor 2010 menyatakan bahwa blended learning adalah campuran dari berbagai strategi pembelajaran dan model pembelajaran yang akan mengoptimalkan pengalaman belajar bagi penggunanya. Yang ketiga yaitu menurut Harding, blended learning merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional, tatap muka, dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online, terutama berbasis web dan beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik. Nah, dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa blended learning merupakan pembelajaran yang mengombinasikan antara tatap muka dan pembelajaran secara jarak jauh atau memanfaatkan media internet untuk mendukung belajar mandiri dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran matematika di SD. Menurut Abraham, matematika dapat dijawab secara berbeda-beda tergantung pada bilama pernyataan itu dijawab, di mana jawabannya, siapa yang menjawabnya, dan apa saja yang dipandang termasuk dalam matematika. Menurut Rus Effendi, menyatakan bahwa matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan oleh definisi aksioma, dan dalil-dalil, di mana dalil-dalil skeletal dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif. Nah, dari pendapat para ahli tersebut disimpulkan bahwa matematika adalah pengetahuan tentang logika yang dapat berhubungan satu dengan satu yang lainnya. Selanjutnya itu pengertian media. Pengertian media menurut Yaiful Rashid mengemukakan bahwa media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harafiah yaitu tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media dapat diartikan perantara atau pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Yang kedua menurut Gerlach dan Eli dalam Saiful Rashid mengemukakan bahwa media jika dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Yang terakhir yaitu menurut Azhar Arsyad mengemukakan bahwa pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis. Yang selanjutnya yaitu pengertian video. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video merupakan rekaman gambar hasil atau program televisi untuk dinyatakan lewat pesan televisi, atau dengan kata lain video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara. Video sebenarnya berasal dari bahasa lain yaitu video, visum yang artinya melihat. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual, adalah media yang mengandalkan indera penglihatan dan indera pendengaran. Menurut Azhar Arsyad menyatakan bahwa video merupakan gambar dan dalam frame, di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar tersebut terlihat gambar hidup.
Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa video itu merupakan salah satu jenis media audiovisual dan dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara yang alamiah atau suara yang sesuai. Video menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep yang rumit, menjabarkan keterampilan menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Yang kedua yaitu penelitian yang relevan. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Sulihin B. Sujur dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Blended Learning terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa Tingkat SMA. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan motivasi belajar antara siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional dan pembelajaran blended learning. Selanjutnya yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Alfi Syahrin dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas 8 di SMP Negeri 37 Jakarta. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar dengan menggunakan blended learning itu lebih tinggi daripada menggunakan model konvensional. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pretest sebelum diberi materi. Nah, setelah diberi materi, itu kelompok eksperimen menerapkan pembelajaran dengan menggunakan blended learning dengan media video, sedangkan kelompok kontrol menerapkan pembelajaran dengan pembelajaran konvensional. Nah, setelah diberi materi tersebut, kemudian diberi post-test untuk mengukur kemampuan penyelesaian soal pada materi pecahan. Nah, dari hasil tersebut, metode blended learning lebih efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa daripada model konvensional. Yang selanjutnya yaitu hipotesis. Peneliti merumuskan hipotesis bahwa metode blended learning dengan menggunakan media video lebih efektif untuk meningkatkan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika di SD Muhammadiyah Ambar Binangun, Kasihan, Bantul. Yang selanjutnya yaitu bab 3. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah Ambar Binangun, Kasihan, Bantul, kelas 4 pada semester genap tahun pembelajaran 2020-2021 pada bulan November hingga bulan Desember 2020 dari tahap persiapan hingga waktu pelaksanaan penelitian. Yang kedua, jenis dan desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen atau eksperimen semu. Desain penelitian yang digunakan yaitu the non-equivalent control group design. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa SD Muhammadiyah Ambar Binangun, Kasihan, Bantul yang berjumlah 395 siswa. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proportive sampling, yaitu siswa SD Muhammadiyah Ambar Binangun, Kasihan, Bantul kelas 4 semester genap tahun ajaran 2020-2021 yang terdiri dari 2 kelas yaitu kelas 4A dan kelas 4B yang masing-masing jumlah siswanya yaitu 33 siswa. Yang selanjutnya itu variabel penelitian. Variabel penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu independen dan dependent. Variabel independen adalah pembelajaran blended learning menggunakan video. Yang kedua, variabel dependent. Variabel dependent adalah pembelajaran matematika materi pecahan. Yang kelima yaitu definisi variabel. Yang pertama, variabel independen, metode pembelajaran
Blended learning adalah kegiatan pembelajaran yang mengombinasikan atau mencampurkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua yaitu variable dependent atau terikat. Itu merupakan matematika, salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dan dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data mengacu pada cara apa yang perlu dilakukan dalam penelitian agar dapat memperoleh data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes dan non-tes. Tesnya berupa soal dan non-tesnya berupa dokumentasi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kisi-kisi dan dokumentasi berupa foto. Selanjutnya yaitu hasil uji coba instrumen. Yang pertama, dengan menggunakan validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang ditunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Rumus yang digunakan dalam menguji validitas instrumen ini dalam penelitian ini yaitu kolerasi produk momen. Yang kedua yaitu pengujian reliabilitas. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Teknik yang digunakan untuk menentukan reliabilitas tes dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Convert-Alpha, karena instrumen yang digunakan yaitu soal pilihan ganda. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji normalitas. Pengujian asumsi normalitas yaitu pengujian yang digunakan untuk menentukan apakah suatu set data sudah sesuai dimodelkan oleh distribusi normal atau tidak, atau untuk menghitung seberapa besar kemungkinan variabel acak sudah terdistribusi secara normal. Teknik uji coba normalitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Chermynov. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas sampel untuk mengetahui seragam atau homogen tidaknya variabel sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama. Uji homogenitas ini dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel penelitian berangkat dari kondisi yang sama. Pengujian homogenitas dilakukan dengan uji Bartlett dengan IMB SPSS. Yang ketiga yaitu uji beda. Uji beda ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata populasi penelitian terlebih dahulu dengan min data sampel penelitian. Pengujian ini membandingkan metode pengajaran A pada kelas eksperimen dan metode pengajaran B pada kelas kontrol. Sekian presentasi proposal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.